Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, kembali lagi kepada saya Kholia Eka Putri. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi ekonomi, modul tema 14, catat dan laporkan transaksi dagang 1. Sebelum kita memasuki ke materi pembelajaran, penting untuk teman-teman mengetahui tujuan pembelajaran dari materi ini. Nah, setelah mempelajari materi ini diharapkan teman-teman semua bisa memahami konsep dari transaksi dagang dan bisa mengetahui jenis transaksi dagang, bisa mengenal dokumen transaksi, dapat mencatat transaksi dagang ke dalam jurnal, dan juga mampu menyusun laporan transaksi sederhana. Oke, apa itu transaksi dagang? Nah, transaksi dagang ini adalah suatu kegiatan jual beli barang atau jasa yang menyebabkan perubahan pada harta, utang, modal, pendapatan, atau biaya. Nah, ini menjual barang tunai, bisa membeli barang kredit, dan juga membayar hutang, dan juga kita bisa menerima piutang. Lalu jenis transaksi dagang itu seperti apa saja? Yang pertama itu ada yang namanya transaksi tunai. Itu dibayar secara cash atau langsung bayar ya teman-teman. Lalu ada yang namanya transaksi kredit. Nah, itu dibayar kemudian. Nah, kita mengambil seperti itu, kita mengambil barang dulu gitu, terus nanti kita bayarnya dengan cicilan. Nah, terus ada juga namanya transaksi campuran. Nah, itu seperti sebagian tunai, sebagian kredit gitu teman-teman. Terus ada juga yang namanya transaksi non-cash. Nah, itu pertukaran barang atau yang namanya barter ya. Lalu di dalam transaksi itu juga ada dokumen transaksi teman-teman sebagai bukti. Nah, itu yang pertama ada yang namanya faktur atau invoice yang biasa disebut dengan penjualan kredit. Nah, lalu ada yang namanya nota. Itu biasanya didapat di dalam pembelian secara tunai atau cash, teman-teman. Lalu ada juga namanya kwitansi, itu bukti pembayaran. Nah, itu terus ada namanya cek atau billet giro, itu alat pembayaran bank, dan ada bukti kas masuk dan bukti kas keluar, teman-teman. Nah, pencatatan transaksi itu biasanya menggunakan jurnal umum. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Nah, itu ada identifikasi transaksi, tentukan akun yang terpengaruh, dan tentukan juga posisi debit kreditnya, lalu kita catat ke dalam jurnal. Nah, berikut contoh pencatatan. Nah, di 1 Januari itu membeli barang dagang tunai sebesar 1 juta rupiah. Nah, diletak dalam debit itu persediaan barang dagang sebesar 1 juta rupiah. Lalu diletakkan juga di kredit itu sebagai kas ya teman-teman, sebesar 1 juta rupiah. Dan membuat lagi di tanggal 3 Januari itu menjual barang kredit sebesar 2 juta rupiah. Nah, lalu pencatatannya letak di debit itu sebagai piutang dagang sebesar 2 juta rupiah. Lalu di kredit itu melakukan penjualan juga sebesar 2 juta rupiah. Nah, laporan transaksi dagang itu ada laporan arus kas, laporan laba rugi, dan ada namanya neraca. Nah, contoh laporan laba rugi itu seperti penjualan bersih sebesar 5 juta rupiah, terus harga pokok penjualan, terus ada laba kotor, beban operasional, dan ada laba bersih. Lalu jadi kesimpulannya teman-teman, transaksi dagang itu ialah kegiatan jual beli yang mempengaruhi keuangan. Nah, di sini juga transaksi ada jenisnya ya, ada jenis tunai, kredit, campuran, dan non-kas. Nah,
Terus ada juga dokumen transaksi itu sebagai bukti sah ya. Dan di dalam transaksi juga kita perlu pencatatan dalam jurnal umum, terus menjadi laporan keuangan. Dan di laporan keuangan juga itu penting untuk melihat kondisi usaha kita, teman-teman. Oke, oke. Penting ya teman-teman untuk mencatat dengan teliti. Laporan keuangan juga harus rapi agar mudah untuk kita pahami dan usaha pun juga akan insya Allah semakin maju. Oke teman-teman, batas ini dulu video pembelajaran kita. Semoga bisa dipahami dengan baik ya teman-teman. Dan sampai berjumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.